Oh bahaya kepala ini rekam. Ya jadi apa boleh buat? Jadi hari ini saya mau menjelaskan tentang materi berikutnya. Materi berikutnya itu adalah resensi. Sudah terlihat? Ya, Pak. Jadi saya kira tidak ini pernah kita pelajari ini, kalian pelajari resensi. Jadi resensi itu orang biasa menyebutkan resensi itu sebagai sebuah ulasan atau timbangan buku. Jadi kita itu kalau mau ini kedengaran kah suara saya? Kedengaran? Iya, Pak, kedengaran sih, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi pernah kalian belajar tentang resensi itu dulu waktu di SMP. Nah, kemudian kita sudah paham bahwa resensi itu biasa orang menyebutnya sebagai ulasan terhadap sesuatu, atau kalau buku biasa disebut ulasan buku, biasa juga kita sebut sebagai timbangan buku. Jadi karena kita menimbang, ditimbang itu berarti kita melakukan penilaian. Apa buku ini layak, bagus atau tidak dari sudut pandang kita. Jadi penulis itu dari sudut pandang penulis, seperti kalian nanti akan menulis sebuah resensi, dalam sudut pandang kalian buku ini layak atau tidak. Hanya masalahnya kalau kita mau meresensi sesuatu kita harus baca baik-baik. Ini masalahnya. Jadi selalu yang jadi masalah itu adalah kita tidak baca secara keseluruhan, kemudian mau melakukan resensi. Akhirnya resensinya hambar, tidak jelas, dan resensinya kemudian tidak sesuai. Tiba-tiba Anda mengatakan buku ini layak, bagus dalam pandangan Anda, tapi karena Anda tidak membacanya secara keseluruhan, maka kalian tidak menemukan kelebihan dan kekurangannya. Nah itu. Karena perlu diperhatikan, resensi ini paling penting di ulasan ketika kita menjelaskan kekurangan dan kelebihan buku. Oke. Apa tujuannya? Tujuannya ya seperti itu tadi. Akan ada informasi yang kita berikan kepada pembaca, ya. Ada pertimbangan. Pertimbangannya itu, ini buku ada kekurangannya, ada juga kelebihannya. Terserah pembaca mau menerima rekomendasi kita atau tidak. Karena setelah kita baca, kemudian kita lihat kekurangan dan kelebihannya, kita yakin buku ini baiklah, baikkah atau tidak. Kalau terlalu banyak kekurangannya ya kita anggap buku ini tidak terlalu bagus. Tapi kalau kekurangannya hanya sebagian, bagaimana? Misalnya kan kita bisa rekomendasikan buku ini. Nah itu maksudnya. Jadi oke. Terus ada strukturnya. Jadi kalau kita menulis sebuah resensi itu ada strukturnya. Yang pertama itu ada judul, ada identitas, pendahuluan, intisari atau isi resensi, keunggulan, kelemahan, dan penutup. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama judul, tentu judul jelas di dalam kita harus menuliskan judul. Tapi ingat, dalam resensi sesuatu judul itu bisa kita tambahkan
sebuah frase yang lain. Contoh misalnya judulnya Hujan Kepagian, tapi judul resensi kita adalah kisah heroik dalam Hujan Kepagian. Itu bisa, itu maksudnya judul-judul resensi ya. Jadi judul resensi itu bukan judul buku, walaupun di dalamnya ada judul buku itu. Contohnya misalnya kebenaran kotor di balik minuman ringan favorit, the Chalk Machine. Masuknya ini judul bukunya ya The Chalk Machine itu, tapi kita tambahkan kebenaran kotor di balik minuman ringan favorit dunia. Nah itu sama dengan Hujan Kepagian ini. Misalnya Hujan Kepagian, sebuah kisah heroik. Nah itu maksudnya. Jadi judul resensi kita itu bisa menarik sifatnya, sehingga kita bisa tambahkan dengan frase-frase tertentu yang orang ketika membacanya langsung tertarik. Apa maksudnya kira-kira ini? Nah, judulnya adalah Hujan Kepagian, tapi kita tambahkan judul resensinya Hujan Kepagian, sebuah kisah heroik. Ya, karena di dalam buku itu ada kisah-kisah heroik. Mari kita lihat. Kemudian identitas, nah, barulah identitas buku. Kalau di dalam identitas itu semua dimasukkan, boleh. Mulai dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, berapa kali terbitan, boleh. Tidak ada masalah. Jadi edisinya apa dan sebagainya. Semua itu bisa kita dapatkan di balik sampul Prancisnya. Ada itu kalau kita buka buku, ada sampul pertama, ya. Biasanya di situ ada identitas buku. Nah, itu kita bisa lihat identitas buku di situ. Jadi kalian bisa lihat, oh identitas buku di situ. Nah, itu kalau identitas. Kemudian pendahuluan. Di pendahuluan itu, ya, di pendahuluan itu kita kemudian berupaya menampilkan latar belakang pengarang sedikit saja. Baik keahliannya, sikap-sikapnya, karya-karyanya, boleh juga prestasinya, ya. Kemudian ada informasi sedikit tentang buku itu. Jadi itu pendahuluan. Contoh misalnya saya tampilkan di sini Nugroho Noto Susanto. Bukan orang baru dalam kepenulisan buku-buku bertema sejarah. Berarti buku ini bertema sejarah. Sejak mahasiswa hingga menjadi tokoh di balik terbitnya buku, ia adalah tokoh di balik terbitnya buku sejarah Indonesia. Ia merupakan pengarang yang selalu berharap agar sejarah tidak hilang begitu saja dalam lintasan bangsa Indonesia. Itulah mengapa karyanya Hujan Kepagian, judulnya, menjadi karya yang memuat sikap kepahlawannya yang nyata dari sudut pandangnya, karena dia mengalaminya sendiri. Nah itu, jadi itu pendahuluan. Jadi pendahuluan itu ada latar belakang sedikit tentang siapa penulisnya supaya kita kenal, ya, sikap-sikapnya, karya-karyanya, prinsip-prinsipnya, boleh. Nah, setelah yang itu barulah kemudian kita masuk pada inti resensi. Isinya itu berupa ulasan, sedikit saja. Biasa kita sebut dengan sinopsis, ya. Sinopsisnya singkat, padat, dan bersifat kronologis, menjelaskan secara berurut. Kalau misalnya dia novel, maka itu kan biasa bersambung-sambung. Misalnya novel ini sebenarnya berkisah tentang 3 orang sahabat, ya. Ketiga sahabat ini, jadi kita apa namanya? Kita sinopsis dalam bahasa kita sendiri. Kita sinopsis dalam bahasa kita sendiri. Jadi kita rangkum apa namanya, ulasan dari novel itu dalam bahasa kita sendiri. Contoh misalnya, dalam novel ini dikisahkan ada 3 orang sahabat, ya, yang selalu bepergian ke sana kemari sampai suatu ketika pengalaman mereka untuk kemudian mencoba mendaki Gunung Putri. Di sanalah kisah ini berawal. Ketika salah seorang itu tiba-tiba menghilang dan tidak diketahui di mana rimbanya.
Kedua sahabatnya terus mencarinya, tapi tidak pernah menemukan. Sampai kemudian tim SAR turun, sampai 1 bulan tidak ditemukan, akhirnya pencarian dihentikan. Nah, kemudian terjadi flashback. 20 tahun kemudian, tiba-tiba si A tadi itu sudah menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan, sementara si B menjadi seorang pengajar di sebuah sekolah. Tiba-tiba pada tanggal yang sama ketika sahabat mereka menghilang, tiba-tiba muncul surat, muncul SMS aneh di muncul SMS aneh di HP mereka yang mengatakan bahwa aku adalah sahabatmu yang kau tidak cari selama ini. Mulailah mulailah kisah ini berlanjut sampai terakhir. Begitu caranya. Jadi kita membuat sinopsis berdasarkan kalimat kita sendiri. Nah, kalau di Hujan Kepagian ini, karena ini adalah kumpulan cerpen, maka kita mengatakan bahwa di Hujan Kepagian ini ada 6 buah cerita. Cerpen-cerpen itu mengisahkan kesaksian penulis pada saat revolusi kemerdekaan, karena dia juga terlibat di sana. Ya, kisah yang diceritakan itu memang dilihat dari sudut pandang penulis, tindakan-tindakan heroik para pelakunya. Dalam buku Hujan Kepagian ini bisa dilihat sisi yang lebih manusiawi pengarangnya sendiri, dan juga terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, itu cara kita mengisi sinopsisnya. Jadi ini sudah ketiga ya, setelah kita beri judul, kita beri identitas, kita kasih pendahuluan sedikit tentang siapa pengarangnya, bagaimana kisah-kisahnya, prestasinya dan seterusnya. Kemudian kita masuk kepada sinopsisnya. Kita berikan sinopsis sedikit berdasarkan kalimat-kalimat kita sendiri setelah kita membaca. Sama halnya kalau kita sudah merangkum ya, merangkumnya dengan sangat singkat. Jadi merangkum satu novel itu dalam kisah kita. Ya, misalnya kisah yang pernah saya ceritakan dulu mungkin, atau bukan kalian, tentang misalnya 2 anak yang bersaudara yang dipisahkan sejak dari kecil. Mereka kemudian mendapati dirinya berbeda, tetapi suatu saat dia mengetahui bahwa dia punya saudara kembar. Nah, itu ada di buku G.G. Mapangewa ya. Nah, lanjut. Jadi itulah sinopsis. Jadi kita buatkan sinopsis berdasarkan kalimat kita sendiri. Kemudian kita masuk kepada keunggulan. Tidak mungkin kalian bisa menemukan keunggulan buku kalau tidak pernah membacanya. Jadi saya harapkan kalian itu baca secara keseluruhan. Baca buku itu. Baca novel itu kalau ini novel nantinya. Karena sepertinya tugas akhirnya ini adalah ulasan sebuah novel yang nanti saya tentukan. Kalau misalnya nanti saya bagikan ininya. Bisa jadi juga kumpulan cerpen. Di sini banyak kumpulan-kumpulan cerpen nanti yang akan saya satukan. Terus kemudian Anda diminta untuk melakukan sinopsis. Nah itu. Saya lanjutkan. Keunggulan. Jadi apa keunggulannya? Kalau kita bicara keunggulan, itu dari banyak sisi. Bisa kita melihat keunggulan buku berdasarkan organisasi isinya. Maksudnya organisasi isinya itu ini menarik tidak buku ini dari loncatan cerpen satu ke cerpen lain, bersambung tidak? Kalau tidak bisa juga, tetapi di setiap cerita itu sepertinya ceritanya sangat bagus. Nah itu, jadi bisa juga seperti itu. Jadi boleh kita mengatakan bahwa keunggulan buku ini itu berdasarkan apa? Boleh jadi berdasarkan organisasi bukunya, maksudnya bukunya rapi, bukan bukunya rapi ya,
bukunya isinya itu menarik, ya. Jadi satu peristiwa dengan peristiwa yang lain itu saling berhubungan. Kalau misalnya di novel yang saya sebutkan tadi itu, keunggulannya adalah dia mampu membawa pembaca dari satu kisah ke kisah yang lain, itu kadang sedih, tertawa, ya. Jadi dia bisa mengombang-ambing perasaan pembaca di dalam satu novelnya, ya. Jadi bisa seperti itu keunggulan. Jadi kita menyebutkan keunggulannya. Misalnya dilihat dari ceritanya, memang sangat unik karena di dalamnya misalnya kalau dia novel yang saya sebutkan tadi itu ada kisah-kisah tentang ada kisah lokal yang berkaitan dengan orang-orang Bugis. Nah, jadi seperti itu. Bahasanya sederhana, memikat karena dibuat dalam sebuah cerita-cerita biasa. Nah, jadi itu keunggulan namanya. Jadi boleh saja keunggulan itu kita sebutkan dalam berbagai macam sudut pandang. Jadi kita bisa mengatakan ini buku unggul karena memang kisah-kisahnya menarik, membuat kita kadang tertawa, sedih, ya. Terus kemudian kisah-kisahnya ini menarik karena setiap kisah di dalam cerita itu betul-betul memiliki amanat atau pesan yang kuat misalnya. Jadi bisa dilihat itu semua namanya keunggulan. Jadi itu keunggulan buku. Jadi kalau kita misalnya menjelaskan itu, maka itulah keunggulan buku. Bahasanya kan, ya, tata letaknya itu bisa menjadi keunggulan buku. Nah itu. Jadi apa saja yang kalian temukan di dalam satu buku dan Anda anggap bahwa itu adalah sebuah keunggulan buku itu dalam pandangan Anda, maka masukkan di dalam resensi itu. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya dengan kekurangan? Jadi kita sudah mulai berbicara tentang kekurangannya. Bagaimana tentang kekurangan buku? Nah, kekurangan buku itu bisa bermacam-macam. Mulai dari sudut pandang kita melihat bahwa saya membaca buku ini kok rumit sekali. Ya, misalnya bahasanya susah dipahami. Boleh, atau misalnya banyak kata-kata yang tidak dijelaskan artinya. Tidak ada bibliografinya di belakang misalnya buku itu. Biasanya kan kalau ada buku-buku, apalagi kalau banyak buku yang berbahasa berbeda dengan kita, itu harusnya dijelaskan apa maksudnya. Nah itu. Jadi apapun yang Anda temukan di dalam buku itu dan Anda merasa bahwa itu kesulitan untuk saya dan itu menjadi kelemahan buku, itu bisa menjadi kelemahan buku. Contohnya mengapa ceritanya ini kalau dia novel, ya, ceritanya rasanya tidak bersambung, ada yang hilang di bab sekian misalnya, tidak jelas kehidupan tokohnya, tokoh-tokohnya itu berbeda dari tokoh pertama, kemudian di akhirnya tidak jelas siapa tokoh utama. Jadi itu semua kekurangan. Jadi kalau kita melihat resensi itu, ya kalau kita memang melihat keunggulannya ketika kita membacanya dan sangat meyakinkan, masukkan. Kalau misalnya kita melihat kekurangannya, boleh. Bahkan kekurangannya pun bisa kita lihat dari keseluruhan, bahkan sampulnya. Biasa ada orang yang mencoba melihat kekurangan buku itu dari sampulnya. Ya, bisa juga melihat kelebihannya dari sampulnya. Contohnya, buku ini sepertinya tidak sesuai antara gambar sampul dengan isi. Isinya tentang heroisme, kepahlawanan, perang, perjuangan, tapi sampulnya melambangkan bunga, ya misalnya, toh. Nah, itu bisa dianggap sebagai sebuah kelemahan buku ini. Nah, kalau di Ujang Kepagian ini, Nugroho Nuto Susanto ini, salah satu kelemahan yang biasa didapatkan adalah banyak kosakata Belanda, karena memang ini kan masa revolusi. Hanya saja Nugroho Nuto Susanto ini tidak menjelaskan apa artinya.
bahasa-bahasa itu, ya. Jadi kita kurang paham, sehingga kita anggap bahwa ini menjadi kekurangan dari buku ini. Nah itu, jadi kita sudah memahami kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Nah, oke. Tentu terakhir adalah penutup. Apa itu penutup di dalam sebuah resensi? Penutup itu berisi kesimpulan. Kesimpulan itu bisa dua. Bisa sebuah rekomendasi, bisa hanya kesimpulan biasa. Jadi, tapi biasanya dalam resensi itu, kesimpulan itu selalu disertai dengan rekomendasi. Contoh begini, buku ini cukup menarik. Itu kan kata-kata rekomendasi, toh? Nah, itu. Karena buku ini menceritakan kesaksian tentang revolusi kemerdekaan. Jadi, buku ini sangat layak untuk dinikmati. Karena buku ini memiliki amanat yang kuat untuk mengajak generasi muda berjuang. Jadi, itu disebut dengan penutup. Penutup itu berisi kesimpulan, dan di dalamnya biasanya ada rekomendasi dari kita sebagai orang yang sudah membaca buku itu, yang sudah membuat resensi kelemahan dan kekurangan buku itu, dan kemudian kita tutup dengan sebuah rekomendasi bahwa oh bagus sebenarnya buku ini. Buku ini misalnya kita rekomendasikan karena banyak kelemahannya kita temukan, maka kita rekomendasikan begini. Buku ini sebenarnya bagus, tetapi tidak layak dibaca oleh anak-anak, misalnya, toh. Jadi itu rekomendasi. Jadi kata-kata rekomendasi itu selalu ada di dalam penutup dari sebuah resensi. Nah itu. Dia memiliki amanat yang kuat sehingga layak untuk dibaca. Buku ini mengisahkan sebuah perjalanan anak bangsa, atau buku ini mengisahkan kisah romantisme yang luar biasa. Nah itu. Jadi seperti itu. Itu membuat, jadi kalau kita buat kesimpulan, ya kita buat kesimpulan berdasarkan apa yang kita baca, berdasarkan kelemahan dan kekurangan buku itu. Setelah kita pahami kelemahan dan kekurangannya, ya silahkan rekomendasikanlah kepada pembaca dalam bentuk kesimpulan. Jadi kesimpulan saya setelah membaca buku ini sepertinya sangat baik dibaca oleh teman-teman yang sedang kuliah, yang sedang berjuang untuk mendapatkan ilmu di perguruan tinggi, misalnya, toh. Jadi banyak itu buku-buku tentang motivasi, itu kan bisa kita, jadi bukan hanya buku novel, buku ini yang kita resensi, semua buku bisa kita resensi. Jadi ada buku-buku di sini banyak, misalnya tentang motivasi, tentang perjuangan, ya tentang bahkan buku-buku tentang memasak, lontara dan seterusnya, itu kita bisa resensi. Buku-buku pengetahuan umum itu kita bisa resensi untuk mendapatkan mendapatkan ulasan yang benar. Walaupun kalau buku pengetahuan umum itu biasanya dia lebih ke kritik, ya. Kalau resensi itu dia lebih ke karya sastra memang. Nah itu. Jadi coba kita lihat. Oke, sekarang kita lihat lagi, ini dia ciri kebahasaan dari teks resensi. Nah, itu. Jadi minggu depan mungkin saya rencanakan. Ini saya sudah jelaskan di dalam saya sudah jelaskan di materinya. Silahkan buka materinya. Saya sudah jelaskan lebih rinci di situ apa ciri kebahasaannya. Banyak menggunakan konjungsi penerang, bahwa yakni itu banyak menggunakan konjungsi temporal, semenjak kemudian banyak menggunakan konjungsi penyebab, karena itu, karena sebab itu, ya. Kemudian banyak pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi, karena itu penutupnya tadi, ya, jangan, harus, hendaknya, bagusnya, baiknya, ya, layaknya buku ini dibaca. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita sudah membahas tentang resensi tadi ini. Resensi itu sesuai dengan penjelasan saya tadi ini, itu kita mencoba menimbang sebuah buku
mengulas sebuah buku. Kalau itu buku novel, maka kita buka ulas buku novel itu. Kalau itu majalah, maka kita ulas. Kalau itu drama, film, maka kita bisa ulas. Jadi kita bisa meresensi semuanya. Nah, karena kenapa? Kita mau membagi informasi kepada pembaca bahwa inilah hasil bacaan kita. Terserah nanti pembaca mau terima atau tidak. Kalau misalnya dia mau terima, maka dia akan langsung beli buku itu dan baca. Biasanya begitu. Jadi kadang resensi orang besar itu ditunggu. Misalnya resensi ahli atau resensi penulis-penulis besar itu ditunggu oleh pembaca. Kenapa? Karena itu bisa seperti iklan. Karena misalnya dia kan sudah membaca buku itu dan dia menyajikan kepada kita bahwa buku ini layak, maka kita harus beli buku itu. Kan buku itu di sini tidak diceritakan semuanya, dia hanya menjelaskan sinopsisnya, menjelaskan keunggulannya, menjelaskan kekurangannya. Kalau dia kemudian merekomendasikan bahwa buku ini layak dan bagus dibaca, maka biasanya itu menjadi iklan bagi penulis, pengarang buku itu, karena diulas oleh orang besar. Makanya resensi itu biasanya kalau resensinya orang-orang hebat itu ditunggu. Misalnya ada satu buku baru itu dia belum beli karena dia menunggu resensinya. Nah, begitu keluar resensinya, maka dia baca resensi itu, misalnya dari orang besar, dari penulis besar, dia kemudian baca, ternyata penulis ini merekomendasikan buku ini, maka dia langsung beli. Ya, karena kalau begini penulis besar saja ini mengatakan bahwa bagus, wah apalagi kita, akhirnya dia membelinya. Nah, begitulah fungsi resensi sebenarnya. Jadi resensi itu kadang berguna bagi kita yang ingin membaca buku itu, tetapi harus tahu. Biasanya kan kalau kita ke toko itu buku, biasanya kita lihat apanya, kan kita lihat sampulnya saja. Kita lihat sampulnya, judul-judulnya. Biasanya judul-judul itu menipu. Kenapa? Karena memang judul itu dibuat sedemikian rupa sehingga menarik. Ya? Akhirnya ketika dibuka, ternyata aduh kenapa buku ini biasa-biasa saja. Nah itulah gunanya resensi. Nah semakin banyak orang yang pernah membaca buku itu dan kemudian ada yang meresensinya, maka kemudian dia menyimpulkan bahwa buku ini bagus, layak untuk dibaca, maka kita bisa membeli buku itu. Jadi tidak perlu lagi terbius oleh cover, oleh judul. Ya, saya 2-3 kali saya tertipu oleh judul itu. Karena memang judul harus begitu. Kita juga kalau membuat resensi, ya nanti judulnya harus harus orang begitu melihat langsung ingin membaca. Nah itu. Oke. Jadi ada di sini saya sudah jelaskan strukturnya, judul, identitas, pendahuluan, intinya, keunggulan, kelemahan, dan silakan Anda membuka kembali videonya di YouTube. Nah, kemudian saya jelaskan bahwa di sini saya sudah memberikan satu tugas. Tugasnya tunggu saya perlihatkan tugasnya. Oke, sudah dilihat tugasnya? Iya, Pak. Di sini tugas awal, ini tugas pertama, kita belum masuk meresensi. Kita sebelum kita meresensi sesuatu itu biasanya kita harus menjawab 7 pertanyaan ini. Nah itu, karena kalau tidak maka biasanya sulit kita menemukan apakah kelebihan dan kelemahan buku itu. Kita harus membacanya. Maka saya persilakan Anda untuk masuk kepada satu laman Jamal Pasalongi Guru Siana. Di sana bertebaran cerpen-cerpen saya, esai-esai saya. Nanti kalian pilih salah satunya, pilih salah satu cerpen di situ, ingat. Pilih salah satu cerpen, kemudian jawablah ini. Tema, apakah tema cerita itu, apakah tema itu sah benar sebagai kebenaran umum, apa alasannya, pola apakah yang digunakan oleh pengarang, alurnya,
latarnya apa, penokohannya bagaimana, sudut pandangnya. Ini kan sudah pernah dijelaskan. Ini kan struktur dari sebuah cerpen ya. Ini unsur-unsur, bukan unsur intrinsik ya. Ini unsur intrinsik. Maka silakan ambil cerpen di sana. Nanti kalian akan mendapati sebuah laman seperti ini. Konsep, ini dia. Nah, sudah lihat lamannya? Coba, sudah lihat ya? Nah, ini banyak. Di sini ada contoh Handmopopia, itu cerpen, Sekolah Impian Arsan, terus Laskar Tak Berguna, Saya Minta Saya Mundur, Anak Kelima Aku Laki-Laki, terus Salah Amplop. Nah, itu semua cerpen ya. Tapi sebelum kalian masuk, silahkan login dulu dan kemudian follow ya. Ingat. Iya, Pak. Nah, oke. Setelah itu kalian menjawab soal yang ada di Google Classroom dan jangan lupa untuk melakukan presensi. Minggu lalu kayaknya Alwan tidak melakukan presensi. Alwan. Ada presensinya Alwan minggu lalu. Ada itu yang saya kirim. Oh, diserahkan ada satu orang. Oh, bukan Alwan. Siapa ini? Ahmad Faiz lagi. Mana? Tidak ada Ahmad Faiz. Jadi tolong diisi ini. Saya punya presensi sudah ini sekali. Waktunya juga saya perpanjang. Sekarang sudah 45 orang, tinggal 11 orang yang belum menyerahkan presensinya. Juga tugas-tugasnya nanti insya Allah akan saya periksa dengan baik. Semua akan saya serahkan kembali kepada kalian. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Tugas kelompoknya bagus. Ada beberapa yang saya berikan nilai. Kalau misalnya telat untuk kumpulnya, ya saya kurangi 1 lah, tapi tetap 80-an, cuma akan dikurangi sedikit, karena bedakan dengan yang kumpulkan tepat waktu. Itu yang, makanya kalau misalnya temannya kumpulkan tepat waktu, misalnya kelompoknya kumpulkan tepat waktu, screenshotnya cepat, supaya bersamaan. Nah, jadi tolong dikerjakan tugas-tugasnya karena kita masih punya waktu 2 bulan ya depan. Baik, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan tentang tugas? Kalau tidak ada nanti lewat WA saja ya. Jadi di chat saja di WA apa masalahnya. Kalau misalnya ini nanti saya jawab di situ. Demikian yang saya sampaikan kepada anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas kekurangannya. Tolong tetap jaga kondisi kesehatan. Tetap terapkan 3M ya. Jadi tetap jaga jarak, tetap pakai masker dan tetap cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Walaupun kalian sering berkumpul, ingat saja itu. Tetap lakukan protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak bagi yang bergabung, ada 31 orang. Jadi mungkin pada kesempatan yang lain minggu depan saya akan menjelaskan lebih dalam tentang aspek-aspek esensi, dan kemudian tugas terakhirnya ini adalah membuat resensi berdasarkan satu buku novel yang akan saya rekomendasikan kepada kalian. Jadi memang harus membaca. Di bahasa Indonesia itu bahkan di tempat lain literasi itu sangat penting, karena itu kita tidak bisa meresensi tanpa membacanya. Jadi silahkan nanti kalian harus baca. Oke, sudah ya
Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi saya lihat Alwan juga ada ya, masuk Alwan. Ada Pak. Pak, ada Pak. Oh iya, ada Ji. Tugas-tugasnya Alwan sudah masuk semua ya? Keluar nih kayaknya Pak. Keluar nih lagi. Ya Pak. Ini saya lihat ada beberapa orang yang belum menyelesaikan tugas. Buahnya masih ada 5 orang. Masih ada 5 orang itu ada Adik Amalia Amir, Inaya, Ismaniar. Ada tadi Ismaniar, Melisa kenapa? Apakah ini? Oh sorry, sudah dinilai. Masih ada 13 orang. Sama Aldi Agung, sama Faiz, Ari Wijaya, Dewi Anggreni, Farhan, Aryansyah. Muhammad Hamzah juga, Alif, Kaim, Takwan, Regina, Syahra. Tolong itu diperhatikan ya. Masih ada tadi itu. Mana ada tadi orang-orangnya di sini. Oke, sudah ya. Saya tutup. Saya akhiri rekamannya.